Hai, kita dari kelompok 5 Sosiologi akan menelusuri Kampung Wayang. Dadah. Langsung saja kita OTW ke tempatnya. Ini kita sedang dalam perjalanan. Akhirnya kita sampai di kampungnya. Ini kita lagi jalan menuju rumah ke pengrajin wayangnya. Akhirnya sampai juga. Halo guys, kita sudah sampai di tempat pembuatan wayang Girilaya. Ada di sini tempatnya. Yuk, ikutin kita. Jadi kita udah sampai di rumah pengrajin wayang. Rumahnya itu ada di Kampung Jelekong. Ini rumahnya. Kita masuk yuk. Ini pembuatan si wayang ini teh berapa lama gitu biasanya? Satu wayang lah. Satu wayang kurang lebih satu lah. Kalau dibikinnya satuan, teman ini bikinnya tuh langsung banyak. Dari seminggu tuh misalkan bikin 10 misalkan. Jadi bisa dirata-ratain gitu ya, seminggu teh 10. Nah, sekitar kurang lebih 10. Tergantung ukuran. Kalau yang ini ukurannya seminggu tuh 10 gitu. Ya kurang lebih segitu. Kalau yang ini yang kecil sama Kalau yang juga. kecil mah bisa 20 Bisa 20. gitu. Ya. Kenapa sih nggak suka sama wayang gitu? Apa istimewanya dari wayang? Tahu kan? Kayak kenapa gitu? Pengen bikin, ada hal yang tertarik. Turunan sih, orang tua tadinya kan, orang tua pengrajin wayang, menerusin profesi orang tua. Ya, jadi apa ya? Jadi mata pencaharian sehari-hari. Orang tua dalang atau gimana? Orang tua mah bukan dalang, pengrajinnya dalang. Pengrajin yang suka bikin wayang buat dalang. Jadi mungkin ya. Ya. Kisaran berapa kalau dijual satunya kayak gini? Kalau yang kayak gini mah kisaran 250 ribuan. Per satunya. Kalau yang kecil kayak gitu, kayak gini. Kisaran 75 sampai 100 ribuan. Ini masih termasuk kategori yang kelas biasa-biasanya. Biasa. Ada lagi yang bagus-bagusnya lebih dari ini. Ada udah dibikin atau gimana? Ada sih lagi dibikin sih, cuman di rumah sebelah. Ya. Cuman belum beres. Kalau wayang buatan dalang mah di atas 1 juta gitu. Buat dalang. Kalau ini mah kategorinya buat mainan, buat pajangan. Ya. Ini buat dalang. Boleh dipegang nggak? Boleh. Kayak gini guys. Lebih bagus lah, maksudnya lebih rapi, detailnya lebih. Ini masih proses pembuatan si wayangnya. Jadi ini biasanya digunain buat wayang, buat dalang ya. Digunainnya buat ke dalang dijual. Suka lihat pagelaran nggak? Kalau ini ditampilin kan di pagelaran nih ya. Kayak ada pesan atau ceritanya gak sih di tiap pemeranan kayak gitu? Ada. Tahu nggak apa pemeran itu kan pesan moralnya apa gitu? Lebih ke menggambarkan kehidupan manusia sehari-harinya. Kalau wayang kan bayangan wayang tuh ada gambaran macam-macam karakter, ada wayang karakter yang wayang bagaimana ini apa kesabaran, terus
kebijaksanaan, terus ada wayang yang peran yang jahatnya gitu. Banyak berarti ya. Kalau cerita mah beda-beda, gimana dalangnya aja yang gitu. Cuman ya gambarannya lebih ke gambaran kehidupan manusia. Ya, cerita-cerita tokoh gitu ya berarti. Tahu nggak jenis-jenis wayang tuh ada apa aja gitu yang ada di sini gitu? Mungkin contohnya ada. Banyak. Rama Sinta. Ada nggak wayangnya? Nggak ada, nggak lengkap. Paling si Cepot ya. Hanoman. Ya. Banyak kan, 200 tokoh lebih, 150 tokoh lebih. Itu tuh dari dulu berarti ya, terus ini Apa berkembang si wayang tuh kan jadi tokoh dulu gitu Iya, gitu, sama tokoh dari dulu juga sama. Akan ini wayang tehnya udah diakui warisan budaya gitu. Tahu gak kenapa penyebabnya si wayang ini jadi warisan budaya? Karena apanya gitu, ada otentik atau ciri Emang khasnya? hak apa dari dulunya hak cipta wayang itu emang punya Indonesia dari semenjak Dari Sunda. wayang kulit ya, asalnya itu dari Wali Songo, Sunan Kalijaga. Jadi emang kebudayaan milik Indonesia. Nggak dari negara lain gitu. Jadi tradisi turun temurun gitunya, Iya. wayang teh jadi udah ciri khas Indonesia gitu. Kalau kan sekarang tuh zaman modernnya, perkembangan wayang di zaman sekarang menurut A gimana sih? Apakah lebih banyak, lebih sedikit, atau gimana gitu perkembangannya? Dengan adanya zaman media sosial sekarang lebih ramai, ya hiburan wayang lebih dapat ini ya, lebih banyak, lebih dikenal lagi sama anak-anak kecil yang main-main HP kayak TikTokan. Oh, bisa lihat itu wayang. Jadi banyak anak-anak yang suka wayang. Jadi suka wayang gitu ya. Ya melalui media sosial zamannya apa di teknologi makin ramai sekarang, makin lebih dikenal. Ya. Jadi positif juga ya ke ininya, ke wayangnya banyak yang tahu gitu, yang kecil. Ke wayang jadi banyak ya. Kalau yang sering dipentaskan di pagelaran jenis itu tuh kan ada ceritanya nih, si cerita wayang tuh ceritanya rata-rata apa sih? Nggak tentu, itu mah tergantung dalang. Tergantung dalam. Ya, nggak tiap ada satu pagelaran, tergantung dalang yang mainkan. Tapi kalau si tokoh wayangnya yang sering dipainkan gitu kayak Yang dimainkan cepot pasti ada, setiap pagelaran pasti ada cepot. ada. Ya, cepot Semar tuh udah pasti. Soalnya saya kayak Punakawan mah ikut ke cerita Ramayana. Jadi Purnakawan itu ya, setiap cerita pasti ada gitu ya. Punakawan tuh cepot Dewala Garing Semar gitu. Boleh lihat cepot gak? Ya, ini cepot. Ya, ini mah kan pembuatan itu udah ada yang udah jadi, ini mungkin udah jadi, boleh dikedepankan. Ini cepot, cuman itu ukuran menengah, tapi itu Ini si cepot guys. Kalau yang si Gareng tuh yang mana? Ini kepalanya emang bengkok. tinggal dilurusin aja, dibuat. Boleh. Purnakawan tuh ada berapa sih? Jadi Purnakawan tuh ada 4 tokohnya. Ini yang pertama ada si Cepot. Yang ini namanya si Gareng. Yang ini namanya si Semar. Yang ini namanya si Dewala. Ada juga wayang bodor. Yang ini namanya buta ijo. Yang ini namanya buta gendong. Yang ini namanya buta mabok. Ayo kita coba Halo painkan. guys, wayang yang aku pegang ini contoh wayang cepot. Kalau yang aku pegang ini contoh wayang Semar. Oh, yang aku pegang ini wayang Gareng. Dan ini satu lagi wayang Dewala. Dan ini ada lagi namanya wayang buta mabok, guys. Nah, kalau yang ini namanya buta gendong karena ada gendong lagi di sininya. Biasanya itu dimainkan di sesi bebodoran. Nah, kalau ini namanya wayang buta ijo, warnanya ijo. Ini juga sama dimaininnya di sesi bebodoran.
Sekian video dari kelompok 5 Tentang kearifan lokal wayang. Dadah.